Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menguraikan penamaan sebuah bunyi berdasarkan daerah artikulasinya. Video yang lain menjelaskan penamaan bunyi berdasarkan proses atau cara kerjanya. Nah, untuk video ini kita akan fokuskan mempelajari penamaan bunyi berdasarkan daerah artikulasinya. Perlu kita ketahui bahwa setiap bunyi yang kita hasilkan, setiap kata yang kita ucapkan itu adalah hasil kerja dari perpaduan antara artikulator yang satu dengan artikulator yang lainnya. Paling tidak ada dua artikulator yang bekerja sama dalam pembentukan bunyi di tiap bunyinya. Apa saja? Maka kita lanjutkan di salindia berikutnya. Ini adalah penamaan bunyi berdasarkan daerah artikulasinya. Di video sebelumnya kalian sudah mempelajari apa saja artikulator atau daerah artikulasi yang perlu kalian ketahui. Apa saja daerahnya, kemudian apa saja istilah ilmiahnya. Oke, yang pertama bisa kalian lihat. Yang pertama adalah bibir atas. Nah, bibir itu dinamakan labium. Bibir atas dan bibir bawah itu sama-sama labium ya. Labium dan labium. Nah, kemudian yang kedua adalah gigi atas. Gigi atas dan juga gigi bawah. Nah, sama-sama dentum namanya. Kemudian selanjutnya ada gusi. Ya, gusi ini disebut alveolum ya, alveolum itu gusi. Kemudian selanjutnya ada langit-langit keras, itu disebut dengan palatum. Lanjut lagi ke langit-langit lunak, itu disebut dengan velum. Selanjutnya ada anak tekak, itu ya yang bentuknya agak elips ya, elips dan elastis. Nah, itu disebut dengan uvula. Kemudian kita lihat yang bagian bawah, yang bagian vertikal ini ada bibir bawah, tadi kita sudah baca. Kemudian gigi bawah, kemudian selanjutnya ada ujung lidah. Ini disebut dengan apex. Selanjutnya ada daun lidah, laminum. Kemudian belakang lidah, dorsum. Akar lidah, radix, dan juga laring. Laring atau laring dan epiglotis, bukan atau ya, dan epiglotis. Oke, laring itu adalah bagian tenggorokan, kemudian epiglotis juga di bawahnya ya, pemisah antara rongga tenggorokan dengan pita suara. Nah, oke, sekarang kita padukan saja. Tabel ini adalah tabel bantuan agar kita dapat memberikan nama sebuah bunyi. Kita lihat misalnya ada bunyi yang memadukan antara bibir atas dan bibir bawah, namanya disebut ini. Nah, begitu ya. Oke, baik. Yang pertama adalah perpaduan antara bibir atas dan bibir bawah. Nah, bunyi ini disebut bunyi bilabial. Namanya adalah labium. Kemudian jika ada dua buah bibir ya, dua bagian bibir yang saling berpaduan, bibir atas dan bibir bawah, itu disebut dengan labial, sedangkan bibirnya itu sendiri disebut labium. Nah, huruf-huruf atau bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh bilabial ini diantaranya adalah bunyi B, kemudian bunyi P ya, kemudian bunyi M, bunyi W, bunyi V. Nah, ini adalah bunyi-bunyi yang memang dihasilkan dari perpaduan antara bibir atas dan bibir bawah. Bunyi-bunyi ini disebut bunyi bilabial semua jika dilihat dari daerah artikulasinya. Nah, nanti bedanya apa antara B, P, M, W, dan P? Bedanya adalah di cara kerjanya. B dan P cara kerjanya sama-sama dihambat dan seterusnya. Pokoknya nanti ada lagi video yang memang menjelaskan proses terjadinya bunyi dan menghasilkan nama bunyi juga. Oke, Selanjutnya ada bunyi labiodental. Ini labiodental ya, kurang L, mohon maaf. Labiodental itu adalah bunyi yang dihasilkan
atas perpaduan antara bibir, ya bibir bawah ya umumnya, dengan gigi bagian atas. Nah, maka disebut dengan labio dental. Labio dari bibir, labium, kemudian dental dari dentum, gigi atas. Maka namanya disebut dengan labio dental. Nah, hurufnya atau bunyinya adalah huruf F atau bunyi F. Kemudian selanjutnya ada gigi bawah dan juga gigi atas. Nah, ini mungkin agak sulit menemukan bunyi ini ya. Bunyi ya ini hanya nama saja, nanti mungkin kita dapat menemukan bunyi lain di bahasa yang lain gitu ya. Dalam bahasa Indonesia sepertinya masih belum ditemukan. Oke, selanjutnya perpaduan antara ujung lidah yang namanya apex, kemudian dipadukan dengan gigi atas. Nah, apex itu masuk ke dalam apiko, kemudian dentum ke dentalnya. Maka namanya disebut dengan apikodental jika memang membutuhkan perpaduan antara ujung lidah dan gigi bagian atas. Nah, ujung lidah dan gigi bagian atas itu terdapat pada bunyi T, terutama pada T tertutup. Misalnya seperti jangkit, kemudian otot. Nah, T yang di belakang ini adalah T tertutup. Otomatis ujung lidah akan menempel gigi. Ya, ujung lidah akan menempel ke gigi atas, bukan ke gusi. Misalnya otot kalau ke gusi maka akan menjadi begini otot. Nah, begitu jadi ke D ya bunyinya, bukan lagi ke T. Nah, ini adalah bunyi apikodental. Selanjutnya perpaduan antara ujung lidah dan gusi atas. Nah, bunyi-bunyi itu di antara lain ada bunyi T, D, dan N. Nah, T ini memang cenderung kepada apikodental ya, tapi kalau untuk yang terbuka itu lebih menekankan ke bagian lidah dan juga gusinya, bukan lagi gigi. Kemudian nama ini disebut dengan apikoalveolar. Nah, apikoalveolar, mengapa namanya disebut apikoalveolar? Karena ya ujung lidah adalah apex, kemudian alveolum adalah gusi atas, maka digabungkan menjadi apikoalveolar. Bunyi-bunyinya yang tadi saya sebutkan. Kemudian selanjutnya ada bunyi laminodental. Ini adalah bunyi antara perpaduan antara laminum dan juga dentum menjadi laminodental. Laminum itu adalah daun lidah. Nah, daun lidah itu hampir seluruhnya atau tengah-tengahnya. Kemudian gigi bagian atas. Nah, ini bunyinya belum ada dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah bunyi laminoalveolar. Nah, laminoalveolar itu adalah gusi atas dan daun lidah, itu ya. Kemudian selanjutnya ada laminopalatal, perpaduan antara laminum atau daun lidah dengan langit-langit keras. Nah, itu bunyinya bunyi C, J, NY atau N, S, SY atau S dan juga R. Nah, ini adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan dari perpaduan antara daun lidah dan juga langit-langit keras. Selanjutnya ada bunyi dorsopalatal. Dorso itu kan dorsum ya, lidah bagian belakang, palatal adalah langit-langit keras. Kemungkinan bunyi yang dihasilkan oleh lidah bagian belakang ini dipadukan dengan langit-langit keras agak sulit. Karena langit-langit keras itu identik di tengah, sedangkan dorsum itu lidah di bagian belakang. Jadi bunyi atau huruf bahasa Indonesia ini belum ditemukan. Selanjutnya adalah dorsovelar. Nah, dorsovelar ini nyambung ya. Velar itu kan velum, langit-langit lunak. Langit-langit lunak itu adanya di belakang, ya letaknya di belakang. Kemudian dorsum atau lidah bagian belakang pun ya otomatis di belakang, sehingga akan menghasilkan beberapa bunyi. Dalam bahasa Indonesia pun banyak, yaitu adalah bunyi K, kemudian G, X, dan juga eng. Nah, ini adalah bunyi-bunyi yang memang dihasilkan dari lidah bagian belakang dan juga langit-langit lunak. Disebut dengan dorsovelar, dorsum dan velum. Kemudian ada bunyi dorsouvula. Dorso atau dorsum
dari lidah bagian belakang. Kemudian ufula adalah anak tekak, maka menghasilkan bunyi dorso-ufula. Bunyi ini adalah bunyi qi, ya, atau dalam bahasa Arab to. Lanjut lagi, selanjutnya ada bunyi laringal. Nah, laringal ini tidak ada ininya, tidak ada kombinasinya ya. Bunyi laringal ini, laring itu adalah bunyi h, ada di bagian rongga tenggorokan. Kemudian yang terakhir adalah epiglotis, bunyinya disebut glotal, yaitu adalah bunyi hamzah, seperti bunyi kakak. Nah, kaknya itu loh. Jadi glotal menutup secara otomatis sementara pita suaranya, maka bunyinya disebut dengan glotal. Oke, ini adalah beberapa contoh penamaan bunyi berdasarkan artikulasinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.